Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika bersama, dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang aplikasi trigonometri ya. Aplikasi trigonometri berarti nanti kita akan membahas penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Oke, kita perhatikan dulu beberapa ilustrasi berikut ya. Nah, di sini ada pohon ya, ada sebuah pohon. Kemudian ini ada seorang anak ya. Nah, dengan berjarak pada pohon. Nah, untuk tinggi anak sendiri adalah 150 cm atau 1,5 meter, setengah meter. Kemudian jarak antara anak dengan pohon. Nah, di sini jarak mereka itu adalah 10 meter ya, 10 meter. Nah, ini nanti kita akan menggunakan konsep trigonometri ya. Berarti kalau bicara trigonometri tentunya kita harus membuat sketsa segitiganya. Nah, sketsa segitiganya seperti apa? Nah, kalau kita berbicara tentang segitiga ya, atau penerapan trigonometri, tentunya kita membutuhkan sudut ya. Sudut yang bisa kita tentukan dari anak ini ya, dari anak ini ke pohon. Nah, ini bisa kita sketsakan seperti ini ya. Kita kasih garis bantu ya, setinggi mata anak ya. Kita anggap aja ini setinggi anaknya 150, walaupun nanti mungkin ada beberapa senti antara jarak mata dengan ujung kepala, tapi nanti kita anggap aja tingginya ya, dengan alas atau tanah kepada mata anak ini adalah 150 cm atau 1,5 meter. Kemudian kita sketsakan atau kita tarik garis ke pohonnya yang berjarak tentunya sama ya. Jaraknya itu adalah sesuai jarak pohon dengan anak, yaitu 10 meter ya. Kemudian kita tentukan sudutnya, berarti sudutnya itu dari mata anak ke tinggi pohon ya. Nah, ini dari mata anak ke tinggi pohon kita sketsakan seperti ini. Nah, ini kan sudah membentuk segitiga ya ini. Nah, oke, kemudian kita peroleh ini segitiganya ya. Kita mempunyai sudut juga. Nah, misal ini sudutnya kita ukur ya, kita ketahui dengan mungkin busur ya, dengan busur atau mungkin alat lainnya. Sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kemudian kita harus mencari tinggi pohonnya atau tinggi X ini ya. Jadi nanti tinggi X atau tinggi pohon itu adalah tinggi X ini kita tambahkan dengan 1,5 meter ya. Nah, ini karena X itu adalah tingginya dari setinggi anak ke ujung pohon, kemudian masih ada dari tanah menuju setinggi anak, berarti nanti tambah 1,5 meter. Oke, kemudian yang pertama yang kita perlu ketahui di sini namanya adalah sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk dari tanah ya, dari ujung tanah atau dari tanah menuju ke sudut pandang ya, atau sudut pandangnya itu adalah 45 derajat. Kemudian kita tentunya kalau ini ada depan, ada samping ya, ini tentunya kita harus menggunakan tan ya, tangen ya, karena tangen itu kan tan itu depan per samping, maka kita gunakan tangen 45 derajat ya, berarti sama dengan depan per samping, depannya X, sampingnya 10 ya, 10 meter atau 10. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang diketahui yang miring, berarti kita nanti bisa menggunakan depan per miring. Tapi karena di sini yang diketahui adalah samping ya, samping dari sudutnya, maka kita gunakan tan ya, tan 45 sama dengan X per 10. Kemudian tan 45 itu adalah 1 ya, berarti X per 10 ya, X per 10, 1 sama dengan X per 10, berarti X sama dengan 10 kali 1 ya, berarti X sama dengan 10. Nah, ini tinggi X nya adalah 10, kemudian tinggi pohonnya itu kita tinggal menambahkan saja ya, 1,5 ya, tinggi anak ditambah X nya berarti 10 meter, berarti 11,5 meter tinggi pohonnya ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu
harus naik ke atas pohon kemudian kita ukur. Nah, tapi kita bisa membuat atau menerapkan trigonometri ini dalam mengukur tinggi pohon ya. Oke, kemudian untuk soal kedua. Nah, ini misalkan ada seekor kelinci yang berada di lubang tanah ya, tempat bersembunyi ya. Ini ada kelinci bersembunyi dari seekor elang ya, dengan sudutnya ya, seperti pada gambar ini sudutnya 60 derajat ya, 60 derajat di sini. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Nah, ini caranya ini adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah, nah ini kita ditanyakan ketinggian elang. Nah, ini adalah sudutnya di sini, berarti sini nanti yang dicari x-nya di sini ya. Nah, ini x-nya nanti di sini ya. Nah, ini x-nya nanti yang dicari di sini, berarti nanti ada depan per miring ya, depan per miring berarti kita nanti menggunakan konsep sinus ya. Karena yang diketahui depan dan juga miring, berarti nanti kita gunakan sinus ya. Ya, ini perhatikan sudut ya, terbentuk itu adalah 60 meter, sedangkan panjang sisi miringnya 18 ya. Disebut hipotenusa ya, sisi miring atau hipotenusa diketahui, berarti nanti kita menggunakan sinus ya, sinus. Ya. Nanti nah ini berarti nanti sin 60 ya, sin 60 sama dengan depan per miring ya, depannya x, miringnya 18, berarti sin 60 sama dengan x per 18. Kemudian kita operasikan ya, atau kita tentukan dulu sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian untuk mencari x-nya berarti 18. Sama-sama kita kalikan 18, atau 18-nya kita pindah ke kiri menjadi setengah akar 3 kali 18. Nah, ini bisa dicoret ya, nanti menjadi 9 akar 3 sama dengan x, atau x sama dengan 9 akar 3. Nah, itu berarti nanti tinggi elang ke atas tanah ya, tinggi jarak elang ke tanah itu adalah 9 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, cukup mudah ya untuk penerapannya. Kemudian yang bentuk soal kedua, ini ada sebuah kapal ya, kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 30 derajat ya, ini maaf, 30 derajat. Kemudian kapal berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah titik-titik. Nah, di sini kita sketsakan dulu ya. Ini dari A ke B ya. Dari A ke B itu 200 mil ya, 200 mil. Kemudian ke arah ya, ini kan harusnya sini. Nah, ini arah yang diambil itu adalah 35 derajat ya, ini 35 derajat. Dari pelabuhan B ke pelabuhan C ya, nanti berlayar itu sejauh 300 mil ya, 300 mil dengan jarak dengan arah 155 derajat. Nah, ini 155 derajat ya, harusnya kan ke sini, nanti kita putar ke sini sejauh 155 ya, ini 155, berarti ini 90, berarti sisanya ini 65 derajat ya. Nah, kemudian jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, ini A ke C. Nah, ini sudah terbentuk segitiga ya. Terbentuk segitiga, maka kita tinggal menentukan saja ya. Nanti
Jadi kalau kita ketahui dua sisi dan juga satu sudut di sini. Nah, ini saya kira sudah paham ya, ini dapat 60 dari mana ya, tadi kita sketsakan seperti ini ada 155, berarti sisanya sini adalah 65, karena yang sebelah sininya nanti 90, berarti ini 65 derajat ya. Nah, kemudian yang sebelah sini 90. Kemudian nanti yang terbentuk itu adalah sudutnya itu 60 derajat. Ya, ini 35, ini 90. Berarti sisanya itu adalah 55. Berarti satu garis lurus itu kan 180. Berarti ini udah ada 155, sini ada 65, berarti nanti 180 derajat dikurangi 165 ditambah 55, berarti 120 ya. Ini nanti sisanya itu adalah 60 derajat. Nah, ini 60 derajat di sini ya. Nah, ini 60 derajat berarti ada dua sisi dan juga satu sudut. Kita gunakan rumus kosinus ya. Rumus kosinus yaitu cos AC ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC dikali cos 60 derajat. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi ada yang ditanyakan sini, berarti ini kuadrat tambah sini kuadrat dikurangi ini kali ini dikali cos sudutnya ini ya, seperti itu. Berarti kita peroleh tadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali BC dikali cos 60 ya. Kemudian kita substitusikan semua nilainya. AB tadi 200, BC 300 ya, kita substitusikan semua menjadi cos 60 ya. Nah, cos 60 nilainya setengah. Kemudian kita hitung ya, ini 200 kuadrat 40.000, 300 kuadrat 90.000, kemudian ini dikalikan, ini bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret menjadi 200 kali 360.000 ya. Kemudian hasilnya ini 130.000 dikurangi 60.000, berarti hasilnya 70.000 ya. AC kuadrat sama AC kuadrat sama dengan 70.000, berarti AC sama dengan akar dari 70.000 ya, akar dari 70.000. Kenapa nggak pakai plus min ya? Biasanya kalau akar kuadrat itu sama dengan plus min. Nah, karena ini jarak, berarti jarak itu harus positif, maka kita gunakan yang plus saja, nggak usah pakai yang min. Kemudian kita sederhanakan menjadi 100 akar 3. Nah, dari mana kok bisa 100 akar 3? Nah, ini kan bisa kita pecah menjadi 100 kuadrat ya, 100 kuadrat kali 7 kan. Ini 100 kuadrat itu 10.000 kali 7 70.000. Nah, 100 dikuadratkan berarti bisa keluar dari akar menjadi 100, berarti 100 akar 7. Nah, seperti itu caranya. Nah, itu ya untuk materi pada kesempatan pagi ini tentang aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini nanti kalian kalau mungkin sudah kuliah kelak ya, mungkin ambil teknik, nah itu akan sangat berguna karena untuk mengukur ketinggian sesuatu mungkin dengan tanpa harus mengukur realnya, tapi kita menggunakan konsep trigonometri. Mungkin itu dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.